Lucunya, dua agama yang berbeda, tapi pertanyaan di hari kiamatnya sama. Sama-sama tentang, lu udah jadi dampak belum buat orang lain yang membutuhkan? Dan gimana caranya kita menjadi dampak kalau kita aja belum bisa mandiri buat hidup kita sendiri. Terus kita ngeremehin waktu hidup kita pikir, ya tapi kan gue masih muda bang, waktu gue masih panjang. Siapa yang bilang lu masih panjang? Emang orang mati nunggu tua? Kalau lu gak punya uang buat jadi dampak sekarang, jangan pernah berpikir dan nunggu gini. Suatu hari nanti, kalau gue kaya bang, gue bakal bantu orang bang. Percaya sama gue, sampai mati lu kagak bakal ngelakuin apa-apa. Lu sekarang pasti bisa bantu orang. Setidaknya lu pasti bisa bantu bapak emak lu di rumah, udah pasti. Menjadi dampak buat orang itu gak harus kaya raya, gak harus nunggu nanti. Sekarang pun bisa. Dan dampak itu gak harus hal-hal besar. Kalau lu pola pikir lu jadi korban mulu, satu hari tanpa sadar lu yang jadi tersangkanya. Karena semua tersangka selalu punya mindset korban. Dalam hidup, gue yakin masalah besar tuh cuma ada satu. Satu-satunya masalah adalah kalau satu hari kita ditanya pertanyaan ini, tapi kita gak bisa jawab. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya gini, lu punya umur selama hidup, lu pakai buat apa? Lu punya badan selama hidup, lu pakai buat apa? Tangan lu, kaki lu, mulut lu. Lu punya ilmu, udah lu amalin belum buat orang? Lu pakai buat apa ilmu lu? Dan gimana cara lu dapat duit, dapat harta lu? Apakah caranya bener? Apakah itu nginjek kepala orang lain? Apakah itu nahan hak orang lain? Dan gimana caranya lu pakai duit yang lu dapetin? 4 pertanyaan itu, beberapa kelompok, tentu kelompok muslim, percaya itu 4 pertanyaan yang bakal ditanyain di hari kiamat. Kalau kelompok yang lain, kelompok Kristen, percayanya apa yang ditanya di hari kiamat? Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan gak? Waktu aku haus, kamu kasih aku minum gak? Waktu aku orang yang dalam penjara, kamu kunjungin aku gak? Waktu aku sakit, kamu rawat aku gak? Waktu aku orang asing, kamu kasih aku tumpangan gak? Lucunya, dua agama yang berbeda, tapi pertanyaan di hari kiamatnya, di hari akhirnya sama. Sama-sama tentang, lu udah jadi dampak belum buat orang lain yang membutuhkan? Kalau lu pikir, bang, tapi kan hidup gak harus jadi dampak ya, gue hidup buat diri gue sendiri aja. Itu pertanyaan yang sangat manusiawi. Karena mungkin kita pikir, gimana mau jadi dampak buat orang lain bang? Hidup gue sendiri aja belum bisa nih. Itulah kenapa gue bikin konten-konten begini. Biar maju. Kalau pikiran kita gak maju, gimana cari jadi dampak? Nah kalau kita kagak jadi dampak, lu mau jawab pertanyaan itu gimana caranya? Lu mau agama apapun, pada akhirnya nanti kan pencipta itu kagak peduli. Oh ini orang gak beragama, yaudah lu kagak masuk hari kiamat. Kan kagak ada. Gue orang yang percaya kalau Tuhan itu ada. Gue orang yang percaya hari kiamat itu ada. Dan gue orang yang percaya bahwa saat hari kiamat itu datang, Tuhan itu datang ke dunia mengakhiri hidup di bumi ini. Yang ditanya adalah, lu udah jadi dampak belum buat orang sekitar lu? Gimana cara kita jawabnya? Itu satu-satunya masalah paling besar. Dan gimana caranya kita menjadi dampak kalau kita aja belum bisa mandiri buat hidup kita sendiri? Terus kita ngeremehin waktu hidup kita pikir, ya tapi kan gue masih muda bang, waktu gue masih panjang. Siapa yang bilang lu masih panjang? Emang orang mati nunggu tua? Emang orang mati nunggu sakit? Orang mati nunggu siap gitu? Nah kalau lu masih muda, gak sakit, terus lu gak siap, ternyata lu meninggal. Nah terus lu ditanya, ayo, lu udah jadi dampak buat siapa? Umur lu dipakai buat apa? Lu udah kasih siapa yang kesusahan makanan? Lu udah kasih siapa yang kesusahan minuman? Terus hidup lu cuma buat diri lu sendiri. Lu mau jawab apa? Kalau lu gak punya uang buat jadi dampak sekarang, jangan pernah berpikir dan nunggu gini. Suatu hari nanti, kalau gue kaya bang, gue bakal bantu orang bang. Suatu hari nanti bang, kalau gue udah jadi orang, gue bakal ngelakuin sesuatu. Nanti kalau gue jadi pejabat ya bang, wah gue bakal benerin bangsa. Kalau nanti gue udah jadi orang kaya, gue bakal bangun ini bangun itu.
Percaya sama gue. Sampai mati lu kagak bakal ngelakuin apa-apa. Pikirannya gini. Hari ini gue belum jadi orang kaya bang. Hari ini gue bukan pejabat. Tapi hari ini gue punya duit lebih 20.000 daripada gue pakai buat beli minuman asik, minuman boba. Ya gue udah minum 1 botol. Masa ngapain gue minum 2 botol? Botol lainnya gue pakai lah 20.000 gue buat ngeliat tuh ada ibu-ibu. Kayaknya belum makan tuh di pinggir jalan. Gue beliin bubur dah gue kasih. Lu sekarang pasti bisa bantu orang. Setidaknya lu pasti bisa bantu bapak emak lu di rumah udah pasti. Oke. Lu belum punya rumah sendiri. Oke. Lu gak punya duit buat bawa orang tua lu ke luar negeri. Tapi bisa gak uang lebih yang lu punya, yang mungkin lu bisa pakai buat beli kopi keren, nongkrong di tempat keren, ya udah dah. Lu kurang-kurangin nongkrongnya, tadinya setiap pulang kantor nongkrong. Setiap pulang kerja, setiap pulang kuliah lu nongkrong. Sekarang lu nongkrongnya ya seminggu 3 kali lah. Duitnya lu paling sisihin 150.000 seminggu. Lu kasih buat apa? Bayar token listrik di rumah lu. Bapak lu mungkin kerja PNS. Atau mungkin mama lu cuman petani atau cuman guru honorer. Dan lu ngerasa kayak ya hak gue lah bang. Maksudnya kan gue tinggal di sini, ya gue juga kadang-kadang ada bantu-bantu. Lu bisa gak bantu lebih? Karena gue yakin kalau lu ngelakuin apa yang bener-bener bermanfaat, lu sendiri juga pasti happy. Percaya deh. Isi token listrik di rumah itu akan lebih happy daripada cuman beli 2 gelas lagi kopi keren. Bantu isi token listrik rumah nyokap lu itu bakalan bikin lu lebih happy daripada lu beli lagi 2 kopi keren lagi. Gue gak bilang lu jangan ngopi, tapi maksud gue bisa gak? Lu kan ngopi kan gak harus mahal. Uang lebihnya lu selalu bisa sisihin. Nanti percaya gak percaya gara-gara kita bisa ngontrol diri kita sendiri, punya keinginan yang tadi awalnya cuma buat bantu isi token listrik nyokap. Lama-lama lu jadi bisa pelan-pelan punya kebiasaan nabung. Yang ujung-ujung kebiasaan itu bikin lu gak hedon, lu gak belanja berlebihan. Yang bikin lu nanti sukses ternyata adalah kebiasaan lu ngebantu orang lain. Ternyata saat lu ngebantu orang lain, lu ngebantu diri lu sendiri. Dan kalau lu gak punya uang, hal kecil dah, lu bantu bagiin perpustakaan gratis nih. link.id/gerila. Bagiin ke lebih banyak orang, lu share. Jadi lu baca, lu nemu sesuatu yang bagus, lu bagiin ke orang. Seenggaknya lu amalin ilmu. Kalau lu belum punya uang, lu bisa amalin ilmu. Bang, kalau gue bener-bener ada di tahap bener-bener bang, gue gak bisa ngisi token listrik nyokap gue bang. Jangankan token listrik nyokap gue, jangankan kopi keren. Gue ongkos aja bener-bener irit-irit banget ini bang. Lu masih punya tangan, lu masih punya kaki, lu badan lu masih sehat. Bisa gak kalau nyokap lu mau ke pasar beli sayuran, lu temenin dah, lu anterin naik motor. Jangan biar dia jalan kaki. Atau lebih bagus lagi, kalau nyokap lu udah ke pasar, ya udah yang beres-beresin rumah lu dah. Kan kagak punya duit. Masih nyari kerja, belum dapat kerja. Tapi bang, gue anak laki, masa gue nyapu ngepel? Lah emang kenapa? Emang kenapa kalau anak laki nyapu ngepel? Dosa. Lu jadi cewek kalau nyapu ngepel? Lah, emak lu nyari kerja kagak jadi cowok? Emak lu jadi tulang punggung kagak jadi cowok tuh? Kita anak laki nyapu ngepel kagak jadi cewek. Lu jadi cupu kalau lu mau cewek kek, lu mau cowok kek, tapi lu punya badan, lu udah gede, umur lu udah 20-an, udah ada bewok-bewok dikit, atau lu mungkin udah ngerti cara make up, tapi daleman masih dicuciin sama nenek, baju lu masih dicuciin sama nyokap, rinso masih dia yang beli. Lu gak bisa nyuci baju lu sendiri. Nyokap lu pembantu. Kalau lu belum bisa bantu, belum bisa ngasih duit, masa lu gak bisa seenggaknya nolongin nyokap lu untuk ngurus diri lu sendiri dulu aja. Lu abis makan, kenapa piringnya lu taruh di meja? Lu berharap siapa itu? Lu punya mesin yang bisa mindahin piring lu di meja terus tiba-tiba pindah tuh ke tempat cucian terus tiba-tiba bersih itu. Emang kalau lu gak punya duit dan lu cowok, emang lu gak bisa bawa itu piring, lu taruh di situ. Oke, sekarang kebetulan kita laki-laki, kita ngerasa tapi itu bukan kerjaan gue bang. Kalau misalnya pun bang, kerjaan yang itu udah dikerjain sama adik-adik gue bang.
Jadi gue udah gak perlu nyuci-nyuci lagi. Lu masa sih kalau lu udah gak punya duit, nggak bisa ngebantu pekerjaan rumah, masa lu nggak punya waktu buat lu pakai ajak ngobrol orang tua lu? Cuman waktu nih, lu menyediakan waktu ngobrol, ajak ngobrol emak lu nih, emak lu suntuk, dia nggak ada hiburan. Lu lebih milih hidup happy di dunia lu sendiri, di handphone lu sendiri, daripada lu ngajak ngobrol orang tua lu di rumah. Ngajak ngobrol perlu modal apa sih? Lu perlu belajar jadi host sama Bilal Faranov supaya lu bisa ngajak ngobrol emak lu. Kagak, lu cuma tinggal ngajak ngobrol. Udah makan mak? Hari ini kemana tadi kegiatan? Kalau lu ngajak ngobrol, mak gua kan di kampung bang. Nah lebih bagus, lu gak punya tuh waktu buat nelpon. Maksud gua, menjadi dampak buat orang itu gak harus kaya raya. Gak harus nunggu nanti, sekarang pun bisa. Dan dampak itu gak harus hal-hal besar. Sekedar lu nelpon orang tua lu aja nih. Lu kan misalnya lu perantauan, lu telepon aja bapak lu, mak lu. Mak gimana, udah makan belum? Adek gimana kabar di sono? Mak lu misalnya punya peternakan ayam 3 ekor. Itu si Ucil udah gede. Si Ucil ayam yang pertama tuh. Si Ucil udah gede, udah bertelur lagi tuh. Apa kek? Dia kan juga seneng. Anak gue masih inget gue ya. Anak gue masih ini gue. Aduh tapi bang gue malu kalau gue telepon tapi gue gak bisa ngirim duit. Orang tua mikirnya gak kayak begitu. Orang tua yang bener tuh mikirnya udah kalau anak gue gak punya duit, seenggaknya kalau dia masih sehat, udah bersyukur dah. Kalau dia masih sehat, dia masih bisa inget gue, dia masih bisa telepon, masih bisa temenin ngobrol. Jadi satu-satunya masalah besar dalam hidup cuman jawab 4 pertanyaan itu. Atau kalau lu agama lain, ya jawab itu doang tuh. Lu udah kasih dampak, lu udah nolong siapa yang kesusahan di sekitar lu. Mungkin diantara kita mikir gini, bang, gue tuh kayak begini, ya gara-gara nyokap gue. Coba lu pikir nih ya, nyokap lu begitu gara-gara siapa? Gara-gara neneknya kali ya. Neneknya begitu gara-gara siapa? Ada gak nih, lu punya orang tua yang kayak suka main tangan. Bang gimana gue bisa bantu? Aduh gak kebayang bang, gue bantu bayarin token listrik buat nyokap gue, bokap gue. Gue waktu kecil aja digebukin mulu bang, ngomongnya mereka kasar banget bang. Lu kepikir gak? Mungkin gak sih nyokap bokap lu yang suka kasarin lu itu, mungkin gak kalau dia tuh korban dari kakek nenek lu? Mungkin gak kalau kakek nenek lu juga korban? Nah coba kalau lu selalu mikir lu korban, itulah pikiran mereka dulu. Makanya mereka gituin lu lagi. Lu gak mau stop tuh potong rantainya tuh. Berhenti di gua ya. Pokoknya ini berhenti di gua. Mau kita udah 23 turunan, ngasarin anak, gebukin anak, sundut rokok gara-gara anak bangun telat 15 menit misalnya. Ya udah ini berhenti di gua. Bisa gak kita, kalau kita cuma mikir kayak, yah emang dianya begitu sama gua, ya gua jadi begini. Kalau lu pola pikir lu jadi korban mulu, satu hari tanpa sadar lu yang jadi tersangkanya. Karena semua tersangka selalu punya mindset korban. Gua bang yang diginiin bang, gua yang diginiin bang. Akhirnya lu yang gituin orang. Dulu lu bilang apa sama nyokap lu? Mama, papa nih gak bisa jadi orang tua yang bener ya. Emang lu ngomong kata-kata kasar. Akhirnya gimana cara lu perlakuin anak lu? Coba lu ngaca. Pas lu ngaca lu sadar, iya ya. Ternyata sekarang gue jadi kayak nyokap bokap gue dulu. Kenapa begitu? Makanya itulah yang lu gak sadar. Ini kutukan kebencian namanya. Orang yang lu benci, makin lu mirip sama dia. Makin lu ngerasa lu korban dari dia, makin lu mirip kayak dia. Makanya kebanyakan korban pembulian jadi tersangka pembuli. Jadi tukang bulinya. Dulunya dia korban tuh. Emang yang ospek-ospeknya paling keras-keras itu bukannya dulu gara-gara dia di ospek keras juga. Terus dia bilang, ya emang begini bang budayanya. Lu bisa gak putusin di lu? Bisa gak kita jadi pemutus rantai gitu? Berhenti di gua.